Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dan pada hari ini di kampung saya kedatangan bapak-bapak yang akan mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat tentang tata cara penggunaan gas dan cara mengatasi selang gas yang bocor. Mari sama-sama kita dengarkan teman-temanku semua. Kita adakan acara sosialisasi pengarahan dari segi tata cara penggunaan gas. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk ibunya. Bukan hanya minyaknya, ilmunya juga. Karena biasanya banyak ibu-ibu masih takut sama yang namanya gas. Kalau masang kepalanya apa namanya di sini? Regulator apa kepala gas? Kadang masih banyak suka nyuruh orang, nyuruh suami. Kadang ada suaminya ngerokok dekat tabungan diomelin, diusir, takut nyambar. Nah, kadang ada ibu-ibu juga gara-gara masang bunyi terus. Kadang katanya kayak di sana tabung gasnya ditukar lagi ke warung. Ada di sini kayak gitu. Ini kita adakan sedikit pengarahan. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Nah, sebelum nanti saya mulai acaranya ini Bu, biar nggak ketinggalan. Nah, perhatikan ya Bu ya. Nah, kita di sini dari pihak perusahaan, nama perusahaannya Sarijaya ya Bu ya. Nah, kita akan memperkenalkan, menyontohkan, mempromosikan yang namanya minyak goreng merek Permata dengan yang namanya kepala gas yang baru. Ini kita contohkan sebentar ya Bu ya. Karena memang cara masaknya beda. Yang baru ini dipasang gasnya nggak bakal keluar, nggak bunyi dia. Takutnya kalau ibunya nggak tahu, nanti dikirain rusak pasti ditukar lagi ke tokonya. Jelas ya Bu ya. Acaranya saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya panjang umur, banyak rezeki. Amin. Amin. Ya, ya, banyak yang amin. Tapi tadi saya jawab salam itu kalau dihitung paling 12 orang yang jawab. Kalau didoain amin semua. Nah, Nggak dengar beraya itu. perhatikan dulu ya. Nah, ada di sini ibunya. Kalau masak kepala gas Ibunya buat 2 orang. kemanis-manis. Nah, perhatikan dulu ya. Pernah ibu di sini kalau masang bunyi. Nah, perhatikan Bu. Biasanya ibu-ibu yang masih takut sama gas, takutnya kan gara-gara kebakaran ataupun meledak. Perhatikan ya Bu ya. Tabung gas ini nggak ada yang namanya meledak. Tabung gas itu banyak kebakaran yang sering kita lihat di TV. Itu hanya diakibatkan caranya saja yang salah. Tabung gas itu semuanya aman. Di sini kita adakan pengarahan, insya Allah ilmunya bermanfaat. Perhatikan ya Bu ya. Biasanya ibu kan takut gara-gara lihat di TV, lihat berita kata orang. Nah, perhatikan ya Bu. Tabung gas ini semuanya aman. Tabung gas itu nggak ada yang meledak. Contohnya seperti ini. Perhatikan ya Bu. Ini saya bakar Bu. Perhatikan. Nyambar apa tidak? Nanti kalau nggak dicontohin ya takut terus. Makanya saya minjem tabung gasnya biar dicontohin biar tahu. Ibu kan takutnya kebakaran. Pernah lihat tabung gas kebakaran? Terus takutnya dari mana? Enggak ada yang namanya tabung gas meledak. Kalau ada orang bilang tabung gas meledak itu bohong. Nah, makanya di sini kita jelaskan biar ibunya lebih paham. Ibu kan taunya bocor aja, nggak tahu bocor itu awalnya dari mana. Nah, perhatikan ya Bu ya. Nih, saya bakar, kebakar nggak Bu? Kenapa nggak kebakar? Karena gasnya tidak bocor. Kenapa gas ini bisa bocor? Karena diakibatkan salah caranya. Cara yang salah tuh kayak gimana? Karena banyak ibu-ibu ataupun bapaknya biasanya yang masang, kalau dipasang kan bunyi kayak gini. Betul nggak Bu? Ada bunyi bocor kayak gini. Nah, banyak biasanya di sini suka diikat pakai karet. Pernah nggak di sini Bu? Contoh kayak di sebelah tadi, katanya karetnya kalau satu Mas masih bunyi juga, masih kendor 2 masih bunyi juga 3. Kadang neneknya tadi bilang, Mas, kadang nenek 2, 3 masih bunyi juga tabung gasnya. Pakai batu yang di dapur yang buat ngulek cabai ditaruh di atas gas, biar nambah kencang. Ada di sini. Masih bunyi juga, tabung gasnya jelek, ditukar lagi ke warung. Ada di sini kayak gitu Bu. Perhatikan untuk ibunya ya Bu ya, insya Allah ini punya manfaat. Yang pertama, kalau masang gas nggak boleh diikat pakai karet kayak gini. Ibu kan diikat pakai karet biar kencang. Karet ini sifatnya sementara Bu. Sebetulnya kalau kita masang gas diikat pakai karet, samanya juga ngundang musibah kebakaran ke rumahnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ini sifatnya sementara. Kenapa saya bilang sementara? Ibu diikat pakai karet 2, 3 kan biar kencang. Betul Bu? Nanti bahayanya karet ini 2 hari 3 hari ke belakang nanti karetnya meleleh di sini pada meleleh. Pernah kayak gitu Bu? Nah,
Kalau meleleh nanti bahayanya apa? Bahayanya kalau meleleh regulatornya kendor lagi. Kalau kendor gasnya keluar, nanti bocor. Jelas ya Bu ya? Yang kedua, Ibu kalau dipasang regulatornya bunyi, jangan ditukar tabung gasnya. Di sini ada yang nggak yang jualan tabung gas Bu? Ada nggak yang hadir ibunya jualan tabung gas di sini? Nggak ada. Perhatikan ya Bu ya. Tapi ibu di sini kalau beli tabung gas suka ditukar nggak tabungnya? Ada yang ditukar, ada yang enggak. Perhatikan ya Bu ya. Ibu kan ditukarnya gara-gara bunyi terus kalau dipasang. Nah ini perhatian untuk ibunya biar nggak ribet. Yang bunyi itu bukan tabung gasnya ya Bu. Yang bunyi itu bukan regulatornya. Betul, yang bunyi itu karetnya. Tapi banyak masyarakat Bu sekarang gara-gara karetnya jelek, timbulnya bunyi diikat pakai karet, pakai batu ulekan cabe, timbulnya tabung gasnya ditukar. Padahal gara-gara karetnya aja yang berbunyi. Nah, jangan diganti Bu. Karena ibu kalau diganti, minta ke warung, itu nggak bakal dikasih yang baru. Biasanya sama warung tabung gas bekas orang, yang isinya udah habis, itu diambil dikasih ke ibu. Betul nggak Bu? Ibu tahu kenapa sama ibu warung diambilin tabung gas bekas orang? Kenapa tabung gas orang karetnya ada? Karena karetnya jelek. Karena ibu kalau tabung gasnya habis, biasanya karetnya dicungkil di dapur tuh dicangkolin di tembok kalau nggak dipaku. Betul nggak Bu? Nah, maka dari itu ibunya nggak usah minta ke warung karena timbulnya dapatnya bekas orang. Kita pasang bolak-balik ke warung pasti masih bunyi juga. Nah, jadi ibunya biar lebih enak nggak usah diakalin pakai karet ya Bu ya. Pernah nggak ibu-ibu di sini karet hilnya dibalik? Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Masih bunyi nggak Bu? Kadang bunyi, kadang enggak kan? Nah, jadi kalau dibalik masih bunyi juga, biar lebih gampang. Dibaliknya kayak ngebalik baju. Paham nggak? Nah, dibaliknya yang luar ke dalam, yang dalam keluar. Jadi kalau karet hilnya, kadang kan udah retak-retak, kadang tipis, kadang keras. Jadi kalau yang dalamnya udah retak-retak, udah tipis, tinggal dibalik keluar. Yang luarnya sudah jelek, sudah sobek, tinggal dibalik ke dalam. Karena banyak ibu-ibu diikat pakai karet, tabung gasnya ditukar gara-gara dipasangnya bunyi terus. Nah, dipasang bunyi terus, regulatornya masih bagus. Timbulnya apa? Beli lagi ke toko, dikirain regulatornya udah jelek. Ibu mau regulatornya masih baru, tabung gasnya baru beli, kalau karetnya tipis pasti bunyi tabungnya. Betul Bu? Nah, tapi ibu biasanya kalau beli tabung gas cari karetnya yang tebal. Nah, ini kalau karetnya tebal bukan bagus ya Bu. Kalau karetnya tebal justru nanti kita susah sendiri. Susahnya kayak gini. Masang regulatornya kuncinya nggak nyampe ke bawah, keras balik cuma setengah. Nah, karena karetnya terlalu tebal, tapi kalau tipis juga bunyi. Jadi sebetulnya kita kalau menggunakan gas cukup dibolak-balik karetnya saja, dikondisikan bagusnya, cocoknya seperti apa. Karena sekarang banyak ibu-ibu masangnya bunyi, diikat pakai karet, tabung gasnya ditukar lagi ke warung, biasanya seperti itu. Jelas ya Bu ya? Ibu tabung gasnya ditukar lagi ke warung, mending warungnya dekat. Kalau jauh emang nggak berat bawa tabung gas 3 kilo. Nah, jadi ibunya cukup bolak-balik karetnya saja. Jelas ya Bu ya? Bu, perhatikan ya Bu ya. Kenapa di sini kita adakan pengarahan seperti ini? Jadi biar ibunya datang ke sini dapat ilmunya juga. Minyaknya ibu pakai masak 1 hari 2 hari habis. Maka dari itu kita adakan pengarahan biar ilmunya bermanfaat. Jelas ya Bu ya? Kenapa di sini kita undang kemarin khususnya ibu-ibu? Karena keamanan kita di rumah menggunakan gas itu adanya bukan di suami ataupun bapaknya. Karena mungkin bapaknya tugasnya kerja. Jangan sampai gara-gara ibu salah menggunakan gas terjadi kebocoran, kebakaran. Yang jadi korban tuh biasanya jarang ibu-ibu. Biasanya yang jadi korban kebakaran gas 99%. Kalau nggak anak, suaminya, keluarganya. Karena ibu-ibu lagi masak di dapur, seenggaknya tabung gasnya kebakaran. Lagi masak di dapur ada kompor hidup, gasnya bocor bunyi, pasti lari keluar. Minta tolong suami sama tetangga, udah tahu dapurnya kebakaran tabung gasnya, minta tolong orang, dia lari, orang suruh ke dalam, suruh kebakar. Betul nggak Bu? Nah, karena biasanya seperti itu, jelas ya Bu ya? Maka dari itu biar gasnya nggak bocor, menghindari yang namanya kebocoran gas ya Bu ya, ibunya harus bisa bongkar pasang regulator sendiri. Yang kedua, perhatikan Bu, ini acaranya saya percepat ya Bu ya. Yang kedua, perhatikan, kenapa gas ini bisa bocor? Karena ibu-ibu biasanya masih banyak yang salah kalau masak pakai kompor. Banyak ibu-ibu kalau masak cuman ngidupin di kompor, digitrekin, selesai masak digitrekin di kompor, itu caranya salah ya Bu ya. Selain salah bisa mengakibatkan bahaya. Kenapa bahaya Mas? Karena yang ibu matikan hanya api di kompor saja. Ibu-ibu tidak pernah mematikan gasnya.
perhatikan Bu, ini Ibu pikir sendiri pakai logika ya Bu ya. Yang kebakaran itu yang meledak gasnya apa apinya? Yang kebakar itu gas yang bocor apa api? Nah, perhatikan ya Bu ya. Yang kebakar itu bukan apinya. Karena gas ini bisa kebakaran padahal kompornya mati. Kompornya mati nggak dipakai masak, kenapa kok gasnya bisa kebakaran? Karena memang selama ini ibu-ibu tidak pernah mematikan gasnya. Ada ibu di sini selesai masak kondangan pengajian kumpulan seperti ini, pernah selesai masak regulatornya dibuka Bu? Pernah nggak? Biasanya kan dibuka kalau isi gasnya, kalau habis kan baru dibuka. Ini saya jelaskan, ibunya bisa menilai sendiri. Perhatikan ibu ya, kalau ibu nggak pernah buka regulator selesai masak, nanti dampaknya besar. Nanti dampaknya apa Mas? Yang pertama, gasnya boros. Pernah ikut tabung gasnya baru beli, dipakai 3 hari 4 hari habis. Pernah nggak kayak gitu? Kenapa gasnya boros? Karena ibu nggak pernah matikan gas. Walaupun kompornya mati, nggak dipakai masak, kalau regulatornya dipasang. Bu, perhatikan ya Bu ya, ini suaranya udah mau habis nih Bu. Perhatikan Bu, walaupun kompornya mati, nggak dipakai masak, kalau regulatornya dipasang, gas ini keluar 1 kali 24 jam. Dari pagi ketemu siang, ketemu sore, sampai malam, sampai besok pagi lagi gasnya keluar. Kenapa banyak ibu yang ngeluh tabung gasnya boros? Karena memang selama ini ibunya nggak pernah matikan gas, hanya matikan api di kompor. Jelas Bu? Yang kedua, perhatikan, kalau ibu nggak pernah buka regulator, selain gasnya boros, nanti bahaya. Bahayanya apa? Ibu pernah dengar selang digigit tikus bocor? Ibu tahu kenapa selang kalau digigit tikus bocor? Nah, karena regulatornya terpasang. Gas itu bisa keluar kalau regulatornya dipasang. Kalau regulatornya dibuka, keluar nggak gasnya? Gas itu bisa bocor, bisa keluar karena regulatornya dipasang. Walaupun kompornya mati, kalau regulatornya dipasang, gasnya keluar terus. Jelas ya Bu ya? Kenapa kita adakan pengarahan seperti ini? Ini contohnya jelas. Jelasnya apa? Ibu segini banyaknya yang hadir ke sini. Ini saya nanya sedikit boleh Bu? Nah, ini contohnya udah jelas Bu. Ibu segini banyaknya yang hadir. Sekarang kompor yang ada di dapur yang ibu matikan apinya apa gasnya? Saya tanya, gasnya mati nggak? Walaupun kompornya mati, gasnya keluar. Karena kenapa? Regulatornya terpasang. Kenapa saya bilang ibunya kalau pengen aman buka regulator? Karena selain untuk keamanan, biar mengiris gas. Karena kalau regulatornya dibuka, keluar nggak gasnya? Gasnya nggak keluar, jadi gas itu iris. Karena kenapa? Karena gasnya nggak keluar. Jelas Bu? Yang kedua, contoh seperti ini. Kenapa regulatornya harus dibuka Mas? Contoh sekarang selang ibu di dapur digigit tikus. Bocor nggak Bu? Kenapa bocor? Karena regulatornya dipasang. Tapi kalau regulatornya dibuka, selangnya digigit tikus. Ya silakan, gasnya nggak keluar. Paham Bu? Edukasi pemasangan Paham gas. ya, Ibu? Paling kecil Yang paham. lebih Kan like bisa, nah, Bro. nggak nak gaji. Oke, kiban Kak Nuria. Bukan, saya promosiin itu dari petugas saya. Ya Oh, yang mana edukasi yang dipromosi Bu? ke. Kalau mau silahkan nanti. Bu, biar cepat selesai, ini saya contohkan pakai kompor gasnya, pakai selangnya biar ibu tahu bocornya gas itu kayak gimana sih? Kok bisa bocor? Perhatikan ya Bu ya, ini saya contohkan langsung biar ibunya lebih tahu. Karena ibunya juga kalau tidak dicontohkan langsung nggak tahu gasnya keluar apa tidak. Adik, ini Umi Dan. Ini untuk bermanfaat. Bermanfaat. Nggak ada yang namanya kebakaran. Kebakaran kan? Antisipasi. Adik, ini Ikat. Makanya kita contohkan ini pakai regulator yang biasa, ibunya biasa pakai yang biasa aja. Sekarang kan mayoritas pakai regulator yang biasa. Nah, gitu. Kalau kayak namanya tahu cara masaknya. Kenapa banyak Jadi hanya apa kan nak punya pegawai ada tu ini lah. Yang ke yang Cina ke Ada sama tuh, kamu. tenang yang biarkan Bandung. Mas, kunci mobil mana Mas? Sama, saya juga jantungan tuh. Emang ibu aja yang ada jantungan? Saya juga ada. Kalau jadi kunci di bawah copot.
Kebakaran kemana mau? Ay, tadi ngelihat. Kenapa Bu? Perhatian ya. Ini kita waktunya cuma sebentar Bu. Saya di sini sebagai petugasnya hanya mengarahkan. Ilmunya itu untuk ibunya bukan untuk saya. Tapi kalau ibunya nggak memperhatikan, ngobrol pasti nggak bakal paham. Jelas ya Bu ya? Contoh seperti ini. Biasanya ibu-ibu cara menggunakan kompor itu masih banyak yang salah karena ibu-ibu biasanya kalau masak kayak gini nih, ngidupin kompor dijetrekin. Betul nggak Bu? Kalau saya masak matikannya dijetrekin lagi. Betul nggak Bu? Nah, perhatikan ya Bu ya seperti ini. Jahit mah. Regatnya kayak gini Bu. Perhatikan ya Bu ya, seperti ini. Kita kan biasanya masak kayak gini. Nah, ini saya jelaskan lebih detik biar ibunya lebih paham. Kita kalau masak di sini, perhatikan Bu. Biar ibunya tahu, yang hidup di kompor ini apa Bu? Nih yang hidup di kompor Bu. Api kan? Ibu bilang gas, kenceng lagi. Api ini bisa hidup karena ada gas keluar kan? Kalau saya masak kan matikan di sini. Yang mati di kompor apa Bu? Apinya. Sekarang saya tanya, gasnya keluar nggak? Nih biar ibunya tahu, makanya itu kita contohkan. Keluar nggak gasnya Bu? Walaupun kompornya mati, kalau regulatornya dipasang ya gasnya keluar terus. Kenapa selama ini gas ibu boros? Karena memang ibu nggak pernah matikan gas, ibu hanya matikan apinya aja di sini dicetrek-cetrekin. Betul nggak Bu? Nah ini biar paham kita contohkan. Jelas ya Bu ya? Maka dari itu sekarang biasanya banyak nenek-nenek yang ngejirit-jirit tabung saya baru beli kemarin, padahal tabung gasnya mahal, dipakai udah habis lagi. Karena memang ibu nggak pernah matikan gasnya. Ibu dijetrek-jetrekin tiap hari di sini. Ini hanya mematikan api. Mematikan gas itu kan regulatornya. Betul nggak Bu? Regulator dipasang, gasnya keluar, regulator dibuka ya gasnya mati. Betul Bu? Nah itu yang pertama. Yang kedua perhatian ibunya. Karena ibu pasti di dapur posisi kompornya kayak gini, mati tapi gasnya enggak. Perhatikan ya ya, contoh seperti ini. Kenapa saya bilang regulatornya harus dibuka? Karena mau mungkin ibu tiap hari sekarang kompornya posisinya kayak gini, kompornya mati tapi gasnya enggak. Betul nggak Bu? Perhatikan. Hidup nggak apinya? Berarti kan gasnya ada. Selesai masak kan matikan di sini. Mati nggak apinya Bu? Kenapa saya bilang dari tadi Bu, kalau pengen aman regulatornya dibuka? Karena takutnya ibu kumpulan ke sini sekarang segini banyaknya, ibu kompor yang di dapur kan yang mati hanya apinya. Gasnya mati nggak Bu? Kenapa harus dibuka regulatornya? Contoh sekarang selangnya di dapur gigit tikus, bocor nggak Bu? Nah, contoh kayak gini nih. Ini kalau dibuka kan sama saya udah dibocorin. Biar gampang nyontokannya, perhatikan. Contoh ini digigit tikus, keluar nggak gasnya Bu? Keluar nggak gasnya Bu? Saya tanya, kenapa gas ini bisa keluar? Salah. Karena regulatornya dipasang. Betul nggak Bu? Nah, kenapa saya bilang dari tadi Bu, regulatornya harus dibuka? Karena kalau regulatornya ibu buka kayak gini, selangnya digigit-gigit juga gasnya nggak keluar. Kenapa gasnya nggak keluar? Karena regulatornya tidak terpasang. Jelas Bu? Kalau ibu regulatornya dibuka, selain aman, gasnya juga irit. Yang tadinya dipakai 5 hari, 1 minggu bisa dipakai sampai 2 minggu. Kenapa Mas bisa irit? Karena gasnya nggak keluar. Betul nggak Bu? Contoh kayak gini, ibu beli tabung gas di warung, nggak dipasang regulator, nggak dipakai, awet nggak gasnya? Ngurang nggak isinya? Enggak, karena gasnya nggak keluar. Seperti itu contohnya. Jelas ya Bu ya? Maka dari itu ibunya kalau pengen lebih aman, lebih baik ribet sedikit. Kalau kompornya nggak dipakai masak, lebih baik regulatornya dibuka. Karena regulator ini jantung dan pusatnya gas. Betul Bu? Contoh kayak jantungnya ibu tadi, katanya jantungnya kalau dicopot gimana Bu? Bu, perhatikan dulu ya. Jadi ibunya kalau pengen aman lebih baik ribet sedikit, regulatornya dibuka. Jangan sampai gara-gara ibunya malas buka regulator, gasnya bocor, nanti keluarganya yang jadi korban. Karena kalau gasnya udah bocor itu lebih ribet daripada buka regulator. Saya di sini sebagai petugasnya hanya menyontohkan, hanya mengarahkan, dilakukan tidaknya yang namanya keamanan kembali ke ibu masing-masing.
Karena yang buka regulator ini di rumahnya pasti ibunya. Nggak mungkin saya datang ke rumah ibu satu-satu ngebukain regulatornya. Jelas ya Bu ya? Paham nggak Bu? Paham ya Bu ya? Nah ini yang terakhir Bu, perhatikan. Papa. Ini yang terakhir, perhatikan ya Bu ya. Nah, ini saya contohkan regulator yang baru. Nah, nanti contohnya seperti ini karena ini cara masangnya dengan yang lama beda. Nah, perhatikan ya Bu ya. Ibu kan di sini yang hadir kepala gasnya di dapur beda-beda. Sekarang saya tanya seperti ini. Walaupun bentuknya beda-beda, kalau dipasangnya ke bawah keluar nggak gasnya? Pasti keluar kan, namanya dipasang. Nah, maka dari itu saya contohkan yang baru ini. Ini ketika dipasang gasnya nggak keluar. Takutnya ibu belum tahu, dibeli aja di toko di pasar, dikira rusak nanti ditukar lagi seperti itu. Nah, perhatian nih ya, cara masangnya kayak gini. Yang pertama, yang baru ini dilengkapi dengan yang namanya safety lock ataupun mungkin kunci pengaman seperti ini. Kalau biasa kan kita kalau masang kan ke bawah dibuka. Yang baru ini cara masangnya agak beda karena menggunakan 3 kunci di bawah regulator. Kalau yang biasa kan kuncinya satu kayak gini. Kelihatan nggak Bu? Jadi yang baru ini cara masangnya kayak gini. Kalau masang, jangan yang hitam dulu. Yang atas dulu diputar ke bawah. Yang kedua baru yang hitamnya ini cara masang. Kalau membuka kebalikannya. Jadi yang hitam dulu, baru yang bawah diputar ke atas. Jelas ya Bu ya, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya Bu ya. Ini ada karetnya nggak Bu? Jadi cara masangnya kayak gini. Ini tinggal dipasang. Kalau sudah dipasang kayak gini, tinggal yang atas diputar ke bawah. Yang kedua baru yang hitamnya. Seperti ini. Bunyi nggak Bu? Nih, gasnya keluar nggak? Nah, ini kita contohkan. Ini kalau dipasang kayak gini sama ibunya, nggak pakai karet, nggak bunyi, nggak keluar gasnya, pasti rusak. Nanti ditukar lagi. Memang fungsinya seperti ini, tidak ada gas. Tujuannya biar apa? Biar ibunya nggak takut masang gas gara-gara bunyi ataupun bocor. Jelas ya Bu? Cara masangnya kayak gini. Yang kedua kalau membuka, yang hitam dulu diputar ke atas, baru yang bawahnya, kebalikannya. Jelas Bu? Nah, jadi cara masangnya kayak gini. Ini tinggal dimasukin aja kayak gini, nggak usah ditekan-tekan. Karena banyak ibu-ibu biasanya kalau naruh kompor di atas, tabungan di bawah. Biasanya kalau masang gas dia suka ibu-ibu kayak gini nih, ditekan. Ada di sini kalau masang gas kayak gitu. Nah, pernah nggak api ditekan terus didengerin kepalanya ke bawah? Jangan dong. Kadang kompornya kan mejanya kayak gini, kompor di atas, tabung di bawah. Itu kepalanya juga masuk ke kolong ke bawah. Karena dipasang takut bunyi. Betul Bu? Yang baru ini ibunya tinggal usah ditekan, tinggal dipasang kayak gini. Yang atas dulu, yang diputar, baru yang hitamnya. Ini nggak pakai karet, nggak pakai karet kecil. Kalau ada karetnya dibuka, biar ibunya lebih gampang. Nggak bunyi, nggak keluar gas, nggak bocor. Kayak tadi ibunya nanya di sana Mas, itu nggak pakai karet, kencang apa kendor? Ini walaupun nggak pakai karet sudah kencang. Jelas ya Lu ya? Karena safety lock ini dia dari besi. Kalau yang biasa kan kayak gini. Kalau yang biasa kuncinya kan satu. Dari plastik juga kalau bongkar pasang plastiknya bisa. Tapi memang kalau pengen aman pakai regulator biasa, memang harus dibuka karena memang gasnya keluar terus. Jelas ya Bu ya? Nah, jadi yang baru ini cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini saya contohkan pakai bukangnya biar ibunya tahu cara menghidupkan kompornya. Perhatikan sebentar ya Bu ya, biar ibunya paham juga. Jadi cara masaknya kayak gini. Ini saya hidupkan kompornya, ini apa tidak Bu? Hidup nggak? Kelihatan apinya? Kelihatan nggak? Nah, perhatikan nih ya, biasanya daya ingat manusia nggak tua nggak muda. Nah, contoh seperti ini. Ibu kalau masak hidupkan di kompor di sini, yang hidup di kompor ini apa Bu? Apinya. Api ini bisa hidup karena ada gas. Selesai masak kan matikan di sini. Yang mati di kompor ini apa Bu? Apinya. Sekarang saya tanya, gasnya keluar tidak? Kalau kita mau matikan gas, caranya kayak gimana tadi Bu? Regulatornya dibuka. Nah, karena gasnya, kenapa gasnya regulatornya harus dibuka? Karena kan kalau regulatornya dipasang, gasnya keluar terus. Betul Bu? Nah, yang baru ini, ibunya nggak usah bongkar pasang. Karena yang baru ini fungsinya perintah kompor. Jadi kalau kompornya dihidupin kayak gini, apinya hidup, gas keluar. Selesai masak, matikan kompor, apinya mati, gasnya mati, jadi regulatornya nggak usah dibuka.
Karena yang namanya ibu-ibu, contoh dari tadi saya bilang, Bu, kalau pengen aman regulatornya dibuka. Mungkin nanti sore masih ingat dibuka. Penyakit ibu-ibu, tahu penyakit ibu-ibu? Uang belanja besok kurang, boro-boro ingat buka regulator. Semuanya lupa. Nah, perhatian dulu ya. Regulator yang biasa ini, kenapa harus dibuka? Kan gasnya keluar terus. Yang baru ini, gasnya keluar kalau apinya hidup. Hidup nggak apinya, Bu? Tandanya gasnya keluar. Kalau apinya mati seperti ini ibunya bisa lihat sendiri. Mati nggak gasnya? Keluar nggak gasnya, Bu? Jadi ibunya nggak usah ribet-ribet bongkar pasang lagi karena yang baru ini sudah lebih otomatis. Jelas ya, Bu ya? Jadi ibunya bisa dibuka, kalau tabung gasnya habis baru dibuka. Jadi nggak usah tiap masak bongkar pasang. Jelas ya, Bu ya? Cukup kayak gini. Yang kedua, perhatikan. Biasanya kan kita takut kebakaran. Bu, perhatiin ya, Bu ya. Contoh ibunya masak kayak gini. Biasanya kan kita takut kebakaran kalau di dapur lagi masak ada gas bocor atau selang bocor, gasnya keluar takut nyebar. Nah, contoh kita pakai regulator yang biasa, selangnya kayak tadi bocor, keluar tidak gasnya, Bu? Nah, perhatiin ya, Bu ya. Yang baru ini, contoh ibunya masak, selangnya bocor. Walaupun bocornya kecil, ujung lubang jarum, tidak ada yang namanya gas keluar. Nah, contoh kayak gini. Hidup nggak apinya, Bu? Kalau apinya hidup tandanya ada gas keluar kan? Contoh selangnya bocor kayak gini. Keluar nggak gasnya? Keluar nggak gasnya, Bu? Mati nggak apinya? Kenapa apinya mati? Karena kalau selangnya bocor, gasnya nggak keluar. Karena ini regulator pertama yang tidak menggunakan yang namanya gas aktif. Ibu mau lagi masak, ada selang bocor, mau dipasang nggak pakai karet, dipasang nggak pakai selang, gasnya tidak akan keluar. Tujuannya untuk apa? Biar ibu-ibunya nggak takut menggunakan gasnya, biar lebih enak. Seperti itu. Jelas ya, Bu ya? Karena sekarang banyak terjadi musibah kebakaran itu bukan tabung gasnya, bukan kompor, bukan regulator yang meledak, diakibatkan gas yang bocor. Maka dari itu regulator yang baru ini, walaupun kita lagi masak ada api, gasnya bocor, selangnya nggak keluar gas. Paham ya, Bu ya? Nah, jadi contohnya seperti ini. Insya Allah yang baru ini bisa lebih membantu dari segi tata cara penggunaan dan keamanan di dapurnya menggunakan gas. Seperti itu, paham ya, Bu ya? Nah, jadi ibunya kalau contoh kayak gini, kayak tadi ada ibu yang nanya, ibu-ibu nanyanya pinter, Mas, itu kita tahu bocornya dari mana? Kan tikus kalau gigit selang nggak bilang. Betul nggak, Bu? Nah, jadi kayak gini, perhatikan, banyak terjadi musibah kebakaran, selang yang bocor, gas keluar di dalam dapur, ibu ngidupin kompor, ada api dan kebakaran. Karena gasnya udah penuh di dalam dapur. Betul, Bu? Tapi yang baru ini nanti seperti ini ibu taunya. Contoh, ini selangnya bocor, ibu ngidupin kompor kayak gini. Hidup nggak kompornya, Bu? Nah, kalau kompornya nggak hidup, berarti ibu bisa mikir sendiri. Berarti selang saya ada yang bocor, ibu bisa ngecek selangnya bocornya sebelah mana. Jadi walaupun selangnya bocor, gasnya nggak penuh di dalam dapur karena gasnya nggak keluar. Jadi nggak takut kebakaran walaupun kita ngidupin kompor. Jelas ya, Bu ya? Nah, jadi regulator yang baru ini bisa dibuka kalau tabung gasnya habis seperti ini. Paham ya, Bu? Nah, insya Allah buat kedepannya nenek-nenek juga bisa masang gas sendiri, nggak takut masang gara-gara bunyi. Karena memang yang baru ini tidak menggunakan gas aktif, dipasang ibu kayak gini, nggak pakai selang, nggak pakai karet, tinggal dipasang kayak gini. Nggak usah ditekan-tekan, tinggal dipasang. Nggak bunyi, nggak keluar gasnya. Nah, coba Mas, kalau yang biasa bisa nggak dipasang? Bisa nggak, Bu? Seenggaknya nggak pakai karet, ada karetnya juga, bunyi terus. Betul, Bu? Nah, dan juga yang kedua, contoh seperti ini. Perhatikan ya, Bu ya. Perhatikan. Regulator yang lama, yang kedua, selain bocor gasnya langsung keluar. Tapi yang baru ini, selain gasnya nggak bunyi, nggak keluar gas. Jelas ya, Bu ya? Paham, Bu? Nah, kenapa kita contohkan biar ibunya bisa menilai sendiri bagus tidak, Bu, alatnya. Kira-kira layak tidak digunakan. Mungkin kalau ibunya sudah tahu alatnya bagus, nanti di toko di pasar ada bisa dibeli. Mungkin kalau jelek ya jangan seperti itu. Jelas ya, Bu ya? Karena ini untuk keamanan kebutuhan masing-masing. Paham ya, Bu? Nah, ngerti nggak, Bu? Yakin? Sekarang saya tanya, bisa nggak cara masaknya? Ibu bisanya dari mana? Lihat, katanya masaknya gampang. Ini perhatian Bu tadi ibu-ibu di sana.
Ibunya banyak, apa ini sedikit? Di sana banyak bu, hampir 150 orang. Kalau ditanya, sama kayak gini, paham nggak bu? Paham. Ngerti nggak bu? Ngerti. Bisa nggak bu? Gampang mas, aman, nggak bunyi, nggak keluarga. Giliran nyontohin cara masangnya, ini regulator dipegang, dipasang aja kayak gini. Itu regulator turun nggak naik nggak? Karena ibunya nggak pernah masang gas, tangannya gitar-gitar nggak taunya jarinya. Karena biasanya kalau nyontohin dengan ngeliat beda. Kalau ngeliat dia gampang nggak bunyi, masang belum tentu ibu bisa. Sebelum acaranya selesai, boleh nggak saya perwakilan minta ibunya di sini siapa aja satu orang nyontohin cara masangnya ke yang lain biar lebih tahu. Perwakilan siapa aja satu orang. Kalau ibu masang sendiri bisa tahu betul nggak nih gasnya nggak keluar, betul nggak gasnya nggak bunyi. Tadi kan sama saya dibocorkan gasnya nggak keluar. Nanti ibu nyontohkan membocorkan kebakaran yang ada. Bu, perhatian sebentar ya, Bia. Ini sebelum selesai bisa sekat. Takutnya oh itu mah aman katanya petugasnya yang nyontohin, ibunya belum tentu. Bu. Nah, Bu, contohkan. Ada karetnya nggak, Bu? Coba pasang. Pasangnya yang hitam nggak hanya biar kelihatan cara pasangnya. Kalau masang yang atas dulu ya, Bu. Baru yang hitamnya putar ke bawah. Sampai ke bawah, Bu. Sampai ke bawah. Ya. Bunyi nggak bu? Keluar nggak gasnya? Kalau di belakang kan nggak kelihatan. Kalau dekat kan bisa lebih tahu. Jelas ya bu ya? Jadi walaupun nggak pakai karet, nggak bunyi gasnya nggak keluar. Insya Allah ibu yang lain juga bisa. Ini cara masangnya kayak gini. Kalau ngebuka tadi kayak gimana bu? Ke atas. Baru yang bawahnya. Jelas ya bu ya? Yang kedua perhatikan bu. Ibunya kan nyontok aja nggak pakai selang. Tadi kan yang nyontohkan ngebocorkan saya, gasnya nggak keluar. Coba saya ibunya dicontohkan. Bu, ini kuncinya. Ini di merah dulu. Jangan ini dikirain disamain kayak teng-tengan ember kayak gini. Nah, nanti ini kalau sudah kayak gini, ini dipasang nggak bakal masuk. Karena kenapa? Karena ini sudah sedikit berjalan, sudah sedikit tutup. Jadi di merah dulu, baru dipasang. Pasang bu. Nah, tinggal dipasang bu. Sudah. Sudah, tinggal pasang aja. Mau miring kayak gimana pun nggak apa-apa bu. Sampai ke bawah bu. Contoh kayak gini. Ibunya nih udah dipasang kayak gini. Masak hidup nggak kompornya bu? Hidup nggak? Kalau apinya hidup tandanya ada gas keluar kan? Contoh selangnya bocor, tadi kan yang ngebocorkan saya. Contoh sekarang sama ibunya dibocorkan, keluar apa enggak gasnya? Coba bu buka. Kalau dibuka kan bocor. Ini buka plasternya. Buka. Keluar nggak gasnya? Hidup nggak apinya bu? Kenapa apinya mati? Karena gasnya nggak ada. Seperti itu. Jelas ya bu ya? Jadi walaupun ibunya lagi masak, ada selang kita bocor, ya nggak apa-apa. Mau bocor dari selang tinggi tikus, mau bocor dari kuncinya dari sini, gasnya sama-sama nggak keluar. Jelas ya bu ya? Nah, contohnya seperti ini, insya Allah ibunya bisa lebih enak pakai gas. Jadi insya Allah ibunya nggak takut lagi menggunakan gas karena memang fungsinya gasnya nggak keluar. Jelas ya bu? Nah, nanti contoh cara pasangnya kayak gini, dibukanya kalau tabung gas habis saja. Kalau regulator yang biasa kan dibuka harus setiap masak. Nah, karena kan gasnya keluar terus. Karena yang baru ini fungsinya gasnya udah nggak keluar, jadi ibunya nggak usah tiap hari bongkar pasang regulator. Makasih ya bu. Ibunya bisa duduk tiduran di situ ya nggak apa-apa kalau capek. Paham ya bu ya? Ya bu, nanti contohnya seperti ini. Sebelumnya ibunya sudah hadir ke sini meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Jelas ya bu ya? Acaranya selesai. Dari tadi kan saya yang nanya sama ibu. Sebelum acaranya selesai, saya kasih waktu 1 menit. Kalau mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya tidak bu? Berapa nih? Gak usah, maksudnya gak usah ditutup. Gak usah. Kalau udah dibuka ya gak usah keluar. Kenapa bu? Harganya? Nah,
Harganya laham. Mahal. Ya, Bu, harganya mahal. Kenapa mahal? Karena insya Allah keamanannya terjamin. Karena biasa sudah tidak keluar walaupun bocor. Nah, mau tahu Ibu harganya? Yang penting tahu aja dulu. Jelas ya Bu ya? Jadi insya Allah kalau punya rezeki punya juga barangnya. Nah, harganya 545.000. Mahal murah Bu? Bu, mahal murah? Lebih mahal mana sama dapurnya? Kalau dapurnya kebakaran gara-gara gasnya bocor, bisa nggak dibangun diganti dengan harga 500.000? Perhatikan ya Bu ya, kenapa harganya mahal? Karena yang namanya keamanan tidak bisa dibandingkan dengan nominal uang. Dengan harga 500 ini, selain ibunya lebih enak pakai gas, bisa mengamankan dapur dan keluarganya juga. Jelas ya Bu? Paham nggak Bu? Nah, enggak, kotak aja. Nah, ini kita jelaskan ya Bu ya, perhatikan. Biasanya penyakit ibu kan pengennya yang bagus, yang aman, yang murah, apalagi kalau gratis. Rame semua. Ibu nggak mau gratis? Mau lagi? Ada yang mau gratis nggak? Yang mau gratis saya kasih contohnya satu. Tapi ada syaratnya. Yang masih punya anak perawan aja. Ih, nggak apa-apa, saya angkut, saya karungin. Mas, karung nggak di mobil. Bu, kan saya nggak makan yang mau aja. Bu, perhatikan ya Bu ya. Memang harganya mahal tapi insya Allah keamanannya terjamin. Ibu mau nenek-nenek, ibu nggak bakal takut lagi pakai gas. Ya Bu ya. Yang kedua perhatikan Bu. Bu, di sini kita ada promosi langsung buat ibu regulator pengaman gasnya. Perhatian untuk ibunya, sama kayak dusun-dusun yang lain. Jelas ya Bu ya? Jadi ibunya, kalau ini kita sedang promosi, bayarnya nggak usah 500.000. Paham Bu? Jadi ibunya sama kayak dusun sebelah, hanya wajib membayar 345.000. Cara bayarnya nggak boleh apa bahasa artinya? Nggak boleh langsung, nggak boleh kontan. Paham nggak Bu? Jadi diwajibkan dicicil 3 kali bayar 3 bulan. Jadi bayarnya sebulan sekali. Karena dari kemarin biasanya ibu-ibu bilang, Mas, zaman sekarang bukan kalau nggak nyicil saya bukan nggak punya, agak berat. Karena banyak kebutuhan yang lain. Nah, yang kedua perhatikan, ibu kalau beli barang kan biasanya ada uang ada barang. Betul tidak Bu? Di sini kita bantu Pak, ibunya biar lebih enak, biar lebih terjangkau. Bagi yang pengen aman menggunakan regulator yang baru ini, cukup ditulis namanya, regulator pengaman gasnya kita bagikan sekarang, bayarnya nanti. Ya bulan depan. Karena kalau kita bayar sekarang yang namanya orang ada, mungkin ibunya punya rezeki sekarang punya uang, tetangganya belum tentu. Betul nggak Bu? Bu, sebelum acaranya selesai, boleh minta bantuannya, jangan ngobrol dulu ya Bu ya. Ibunya mau daftar mau tidak jadi masalah, yang penting tahu aja dulu. Tapi saya ngejelasinnya capek Bu, ngejelasin kalau ibunya ngobrol. Saya mau pelan takutnya ibunya nggak paham nanti. Bu, jangan ngobrol dulu ya biar sebentar aja, yang penting ibunya tahu dulu, paham dulu. Ibu duduk capek nggak? Apa sih saya yang tadi berdiri ngomong ibu? Nah, perhatikan ya Bu ya. Jadi ibunya kalau pengen aman kayak tetangga sebelah menggunakan regulator pengaman gas yang ini dari sekarang, kita sistemnya ibu bagi yang daftar nggak usah ngasih uang sekarang. Tadi harganya berapa Bu? 545.000. Ibunya kalau beli habis lebaran di toko. Jelas ya Bu ya? Di toko itu kontan, nggak bisa dicicil. Emang ibu boleh ke pasar nyicil? Kan enggak. Nah, maka dari itu di sini kita adain promosi bagi ibu-ibu yang mau dicicil, silakan, karena ini sedang promo juga. Kita hanya wajib bayar 345 aja. Kenapa? Enggak, karena nggak tahu tuh Bu. Lihat dari pusat kayak gitu. Selama 3 kali bayar 3 bulan, jadi pembayarannya 3 kali. Pembayarannya sebulan sekali setiap tanggal berapa ini hari ini Bu? 23. Tanggal 23. Pembayarannya setiap tanggal 23. Jelas ya Bu ya?
tanggal 23 ini ibunya nggak bayar. Bayarnya bukan tanggal 23 bulan depan ya Bu. Pembayarannya tanggal 23. Tapi kalau kita bayar tanggal 23 sekarang kan namanya orang ada yang punya ada yang tidak. Jadi ibunya kita kasih jarak 1 minggu ke depan. Kan masih lama. Jadi ini ada apa ini? Ini. Nah, jadi Senin ketemu Senin kan 1 minggu. Jadi pembayaran pertama Senin depan. Pembayaran kedua bulan depan tanggal 23. Pembayaran ketiga terakhir bulan depannya lagi tanggal 23. Pembayarannya setiap tanggal 23, tapi tanggal 23 bulan ini dikasih jarak 1 minggu ke depan, Senin ketemu Senin. Bayarnya berapa? Selama 3 kali bayar 115.000. Yang kedua 115.000, yang ketiga 115.000. Ini sebulan sekali 115.000, bukan kita buang uang buat keamanan ibu, pakai gas dan juga keamanannya menggunakan tabung gasnya. Jelas ya Bu ya? Yang kedua perhatikan. Ini kan sistemnya cicilan Bu. Betul nggak Bu? Nah, saya sarankan ibunya kalau mau daftar lebih baik hari ini bareng-bareng. Karena yang daftar hari ini cukup ditulis namanya, nggak usah ngasih uang sekarang, regulator pengaman gasnya dibagikan. Mas, kalau besok kayak gimana? Nggak apa-apa. Jelas ya Bu ya? Mau sekarang mau besok tetap ibu juga yang bayar, betul nggak Bu? Nah, tapi nanti dampaknya besar. Dampaknya apa? Yang pertama, ini kan nggak ada selang. Contohnya ada nggak Mas? Nah, nanti seperti ini. Bagi ibu-ibu yang hadir hari ini, yang mau daftar dengan cara dicicil, itu mereka dapat selang 3 lapis. Tapi yang daftarnya besok, harganya sama, cuma dapat regulator pengaman gasnya aja, itu nggak dapat selang 3 lapisnya. Jelas ya Bu ya? Karena selangnya ini diberikan kalau ibunya ikut acara hari ini. Karena kalau kita daftarnya besok itu kan sudah bukan acaranya. Maka dari itu nggak dapat selangnya, hanya dapat regulator pengaman gasnya saja. Jelas ya Bu ya? Ibu udah tahu belum selang 3 lapisnya kayak gimana? Nanti contohnya kayak gini Bu. Ibu kalau mau megang sendiri pengen tahu ya silahkan. Contoh kayak gini. Selang 3 lapis ini selain lebih tebal, ini lebih keras juga. Kalau ibunya lihat dari dekat, di lapisan keduanya ada serat kawatnya. Nah, ibunya bisa membandingkan sendiri lebih bagus mana, bisa ngelihat gitu ya. Ibunya yang mau dicicil silahkan ya Bu ya. Lumayan yang daftar sekarang, barangnya langsung dibagikan, nggak usah ngasih uang sekarang, dan dibagikan sama selangnya.
duduk di ibu aja. Bu, ibunya duduk aja ya Bu ya. Nanti yang daftar kita bagian alat sama minyaknya. Kalau biar enak kebalikannya biar cepat. Bu, ibunya duduk aja ya Bu. Bu, ibunya duduk aja ya Bu ya. Wartawan. Ini sampai dekat-dekat. Kalau buka, nih yang hitam dulu. Dek, udah mau azan ini. Ya Bu, ibunya duduk biar cepat selesai ya. Nanti ini kalau berdiri semua bisa bagiannya. Yang hitam dulu. Silakan Mila. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang hitam dulu nih. Bu, ibunya duduk semua ya Bu ya, biar ngebagikannya cepat biar cepat selesai. Ya, buka aja. Buka banyak lagi mana? Itu dari mana? Lagi nulis nama. Ya, enggak apa-apa. Kompor yang buat bulan kan kurang bisa dibesarin, ini kan udah ada setelannya. Jadi tinggal dibentar ya Nek. Nanti ya Nek. Bang Adri. Bapak yang kirim dulu ya. Harapan dia kirim Bu, ibunya duduk dulu ya Bu ya. Nanti susah juga membagikannya. Buka dirinya mana? Bu, ibunya duduk ya Bu ya, ini mau dibagikan langsung. Karena waktunya agak siang juga, ibunya punya kesibukan.
kebutuhan yang lain. Ya, ya. Bu, duduk ibunya dulu ya Bu ya. Ini minyaknya kita bagikan. Ini kan kita promosi minyaknya juga. Dibagikan, mau daftar loh enggak semuanya minyaknya dibagikan buat ibu yang hadir. Tapi kalau minyaknya menurut ibu bagus, beli di toko di warung. Kalau enggak, jangan. Jadi ya. Karena kita di sini hanya mencontohkan saja biar ibunya bisa lebih mencoba terlebih dahulu. Daftar nggak daftar regulator ini kebutuhan masing-masing. Jelas ya, tapi insya Allah bagi ibu yang daftar lebih bermanfaat regulatornya. Udah belum Bu? Oh, ibunya duduk dulu ya Bu ya. Udah, apa? Bu, ini minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ini kan udah ada yang daftar 33 orang. Ini saya sebutkan namanya saja, cuma sebentar. Barangnya mau langsung kita kasihkan. Nanti minyaknya biar bareng-bareng. Jadi jangan sampai mentang-mentang daftar regulator dapat minyak duluan. Gak apa-apa ya Bu ya, minta waktunya sebentar. Ini cepat kok membagikannya. Tapi saya minta ibunya yang disebutkan namanya. Kalau nggak angkat tangan, ke depannya kayak gimana? Saya kan nggak tahu ibunya yang mana. Ibu Martina. Yang mana Ibu Martina Bu? Jangan diam-diam ya. Saya nggak tahu ibunya yang mana. Bu, ini dilengkapi garansi kalau udah kerusakan tukar ke ibu kadernya. Kalau rusak nggak diganti jangan dibayar. Ya, Ibu Nur Asia. Mana ibunya? Yang Islam. Ibu Ki Icik. Ki Icik. Yang mana Bu? Ibu Erni. Ada saudaranya enggak? Keluarganya? Oh, dititipkan aja ya Bu. Ibu Tut Jahara. Bu, ini sebentar ya, nanti biar bareng-bareng minyaknya. Ibu Cut Ida. Bu, ibunya duduk aja ya Bu ya. Ini mau bagikan minyaknya biar nggak berdesakan, nanti kasihan juga ibunya.
Ibu Ipah Zain. Nah, Ibu Ipah Zain bukan? Mana ini ibunya? Ibu Asia. Ibu Asia Ro, aku Ibu Ijul. Ibu Surya Ijul. Ibu Yanti Kak Upik. Ibu Kak Nana. Kak Nana. Kak Nuria. Ini apa nih? Esy Nuria. Nuraya. Bu, ini yang nanti merasa udah daftar, barangnya belum dikasihkan, nanti bilang aja ya Bu. Ibu Anita. Ibu Anita. Kak Tut Aprida. Kak Raima. Kak Raima, Kak Juari. Kak Juari yang mana Bu? Ini Ibu Yuda Ponser. Nanti dipasangin ya, Nek. Ini adanya kasih. Deuna. Deuna yang mana Bu? Kak Nur Wahab. Magni. Kak Evi. Wakma. Ibu Salma Yanti. Kak Lima yang mana Bu? Ini. Ibu Salma Yanti udah. Wak Nilawati. Ibu Erna. Pak Mula. Maknu.
Kak Wati. Kak Wati yang mana Bu? Sekian dulu video YouTube aku hari ini teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan inspirasi teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia.